Selamat pagi, Bapak dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kantor Agen, Kantor Cabang, dan Kantor Pusat. Kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama Anggarika Putra, lalu Nora Sida, baru saya sendiri Salafide Veronica, baru Wita Amanda, dan Nur Asikin. Kepada Nur Asikin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nur Asikin, saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini kami membahas tentang kantor agen, kantor cabang, dan kantor pusat. Di sini saya akan membahas tentang pengertian kantor agen, cabang, dan pusat. Kantor agen sendiri yaitu suatu bentuk organisasi yang diberi fungsi untuk menerima pesanan, barang-barang, dan bekerja di bawah pengawasan kantor. Kantor cabang yaitu kantor yang mengurus kepentingan suatu perusahaan atau instansi di tempat lain atau yang berkedudukan berada di bawah kantor pusat. Jadi kantor cabang itu di bawah kantor pusat. Sedangkan kantor pusat itu sendiri yaitu kantor pusat yang menandakan lokasi fungsi terpenting dari suatu organisasi yang dipimpinnya. Selanjutnya yaitu pembentukan dan karakteristik kantor agen, di mana pada dasarnya kantor agen itu berbeda dengan kantor cabang. Kantor agen hanya berfungsi mencarikan pembeli atau memperoleh orderan saja. Penjualan kepada konsumen dilakukan langsung oleh kantor pusat. Pembayarannya juga diterima langsung dari konsumen ke kantor pusat, di mana agen penjual adalah perwakilan perusahaan, tetapi agen tidak memiliki hak otonomi untuk mengatur dan mengelola kegiatan bisnisnya. Jadi, agen itu hanya merupakan bagian dari perusahaannya saja yang bertugas untuk menerima orderan dari pembeli, dari konsumen, dan meneruskan ke perusahaan untuk diselesaikannya. Karakteristik dari kantor agen tersendiri yaitu sistem dari perusahaan yang dibentuk dengan otonomi sangat terbatas, yaitu sebagai distributor dengan tugas utama untuk display barang dagangannya, memasarkan, menerima orderan, mengirim barang kepada konsumen, serta menagih piutang yang timbul atas transaksi penjualan tersebut. Selanjutnya yaitu perbedaan kantor agen dan kantor cabang. Jadi kantor agen dan kantor cabang itu berbeda ya. Perbedaan dari segi pembukuannya, persediaan, kebijakan penjual, dan piutang, modal kerjanya juga ya. Dari pembukuannya, agen penjualan yaitu buku kas, penerimaan, dan pengeluaran. Sedangkan kantor cabang itu pembukaannya lengkap. Untuk persediaan, kantor agen itu tidak mempunyai persediaan, sedangkan kantor cabang mempunyai persediaan. Kebijakan penjual dan piutang itu pada kantor agen ditentukan oleh kantor pusat, sedangkan kantor cabang itu tidak ditentukan oleh kantor pusat, ia menentukan sendiri. Selanjutnya yaitu modal kerja, di mana kantor agen itu dikirim pusat dan tidak mengurus uang tunai selain modal kerja yang diberi oleh kantor pusat. Sedangkan kantor cabang itu mengelola uang tunai dan melaksanakan pembayaran atas inisiatif sendiri. Selanjutnya yaitu akuntansi kantor pusat dan agen, di mana agen adalah suatu perwakilan yang bekerja sebagai suatu unit organisasi penjualan lokal pada suatu daerah tertentu di bawah pengawasan kantor pusat. Dan sudah kita jelaskan pada penjelasan sebelumnya.
Pengawasan dana yang diberikan kepada suatu agen hampir sama pelaksanaannya dengan sistem pengisian kas kecil atau petty cash yang biasanya menggunakan sistem dana bersaldo tetap atau impress fund system. Untuk mencatat transaksi yang terjadi pada suatu agen, digunakanlah sistem saldo tetap, yaitu semua transaksi dicatat atas nama kantor pusat sehingga tidak disediakan rekening tersendiri. Hanya saja setiap transaksi yang berhubungan dengan agen diberikan tanda atau diberi nama agen yang bersangkutan sesuai transaksi akan dibukukan oleh kantor pusat. Pembukuan transaksi dengan agen oleh kantor pusat dapat menggunakan dua metode. Yang pertama, laba atau rugi kantor agen tidak dipisahkan dengan laba atau rugi kantor pusat. Yang kedua, laba atau rugi kantor agen dipisahkan dengan laba atau rugi kantor pusat. Maksud dari metode tersebut yaitu dalam metode yang pertama, yaitu dalam metode ini ia berpendapat bahwa biaya kantor agen tidak dipisahkan dengan pendapat dan biaya kantor pusat sehingga tidak bisa diketahui laba atau rugi kantor agen secara tersendiri. Sedangkan untuk metode yang kedua itu berpendapat bahwa pendapatan dan biaya kantor agen dipisah dari pendapatan dan biaya kantor pusat sehingga laba atau rugi kantor agen bisa diketahui secara individu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu hubungan kantor pusat dan agen. Ada dua, yaitu operasi atau usaha suatu agen, dan yang kedua akuntansi suatu agen. Selanjutnya, pembentukan dan karakteristik kantor cabang. Kantor cabang beroperasi semata-mata hanya sebagai organisasi penjualan lokal di bawah pengawasan langsung kantor pusat. Pada umumnya tidak menyelenggarakan persediaan kecuali contoh dari jenis produk yang ditawarkan untuk dijual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Anggarika Putra. Pada Angga dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Anggarika Putra. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Wita Amanda Febrianti, yaitu tentang akuntansi kantor cabang, yaitu membagi sistem akuntansi perusahaan secara terpisah antara kantor pusat dan kantor cabang. Kantor pusat terdiri dari unit akuntansi pusat untuk perusahaan, sedangkan kantor cabang terdiri dari tambahan sistem akuntansi untuk mencatat kegiatan setiap orang. Pencatatan ini hanya berguna untuk pihak intern kantor pusat maupun kantor cabang. Dan akuntansi kantor cabang mempunyai karakteristik, yaitu kantor cabang terdiri karena didirikan oleh kantor pusat. Kantor cabang memiliki kewenangan untuk bertransaksi dengan pihak ketiga dalam hal membelanjai aktivitas cabang. Kantor cabang dapat mendanai dari sumber dana yang dimiliki kantor cabang, dan kantor cabang mempunyai kewenangan untuk menganalisis permintaan kredit. Kantor cabang dapat mengelola uang tunai, penghimpunan dana maupun dari pelunasan kredit, serta melakukan transaksi-transaksi pembayaran atas nama inisiatif kantor cabang. Baiklah, selanjutnya sistem akuntansi untuk kantor cabang ada 3, yaitu sistem pencatatan cabang di kantor pusat sentralisasi. Yang kedua, sistem pencatatan cabang di cabang sendiri desentralisasi. Yang ketiga, pencatatan cabang baik di cabang maupun di kantor pusat, yaitu dengan kombinasi. Selanjutnya, penjelasan yang akan disampaikan oleh teman kita, yaitu Norasida. Kepada Norasida kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyesuaian terhadap rekening timbal balik. Rekening timbal balik adalah rekening untuk mencatat suatu transaksi di buku pencatatan yang berbeda. Dengan sistem desentralisasi, rekening timbal balik di buku kantor cabang dan kantor pusat digunakan untuk mencatat transaksi cabang dan pusat
serta transaksi cabang dengan cabang yang memengaruhi investasi oleh pusat di cabang tersebut. Rekening kantor cabang dan rekening kantor pusat dengan sistem desentralisasi, hubungan pusat dan cabang adalah hubungan antara investor dan investee. Hubungan ini dicatat di buku kantor pusat dalam rekening kantor cabang dan di buku kantor cabang dalam rekening kantor pusat tersebut. Hubungan dan aturan pencatatan di kedua rekening tersebut adalah: yang pertama, kantor cabang. Di buku besar kantor pusat, saldo rekening menunjukkan jumlah investasi yang telah dilakukan oleh pusat di cabang. Merupakan rekening aset. Debit, aset yang dikirim ke cabang, pembebanan biaya ke cabang, laba operasi cabang. Kredit, aset yang diterima dari cabang, pembebanan biaya dari cabang, rugi operasi cabang. Kedua, kantor pusat. Di buku kantor besar cabang, saldo rekening menunjukkan jumlah pendanaan yang telah diterima oleh cabang dari pusat. Merupakan rekening ekuitas. Debit, aset yang dikirim ke pusat, pembebanan biaya ke pusat, rugi operasi cabang. Kredit, aset yang diterima dari pusat, pembebanan biaya dari pusat, laba operasi cabang. Selanjutnya, rekening pengiriman barang ke cabang dan rekening pengiriman barang ke pusat. Rekening-rekening ini dibutuhkan bila pencatatan barang dagangan menggunakan sistem fisik. Hubungan dan aturan pencatatan kedua rekening tersebut adalah: yang pertama, pengiriman barang ke cabang. Di buku besar kantor pusat, rekening laba rugi yang disajikan sebagai pengurangan biaya perolehan barang yang tersedia di kantor pusat tersebut. Debit, penutupan ke laba rugi, pengembalian barang dari cabang. Kredit, pengiriman barang dari cabang. Selanjutnya, yang kedua, pengiriman barang dari pusat. Di buku besar kantor cabang, rekening laba rugi yang disajikan sebagai penambahan biaya operoleh barang yang terjual di kantor cabang. Debit, penerimaan barang dari. Kredit, penutupan ke laba rugi. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari Norsida, yaitu pengiriman uang antar cabang. Pengiriman uang antar cabang atau pengiriman uang antar cabang atau interbank transfer of cash ini terjadi apabila perusahaan mempunyai cabang lebih dari satu. Untuk pengendalian aktivitas tiap-tiap cabang, biasanya kantor pusat mengadakan pembatasan-pembatasan yang menyangkut hubungan antar cabang tertentu dengan cabang lainnya. Pengiriman uang antar cabang ini biasanya terjadi bila perusahaan memiliki cabang lebih dari satu. Pada waktu-waktu tertentu, kantor cabang diperintahkan oleh kantor pusat untuk pengiriman uang ke kantor cabang lainnya. Bila terjadi hal demikian, transaksi tersebut harus diselesaikan melalui akun kantor cabang. Pengiriman barang antar cabang. Pengiriman barang antar cabang dilakukan atas perintah kantor pusat, sehingga memperlakukan atas ongkos angkut barang tersebut diatur sebagai berikut. Yang pertama yaitu ongkos angkut barang dari cabang pengiriman ke cabang penerimaan, terlebih dahulu dibayar oleh cabang pengiriman yang nantinya akan diperhitungkan sebagai beban kantor pusat. Kedua, cabang penerimaan akan dibebankan ongkos angkut sebesar ongkos angkut apabila barang tersebut langsung dikirimkan dari kantor pusat, bukan sebesar ongkos angkut dari cabang pengiriman. Ketiga, apabila terjadi selisih ongkos angkut antar cabang pengiriman ke cabang penerimaan dengan ongkos angkut dari kantor pusat langsung ke cabang penerimaan, maka selisih ongkos angkut tersebut dibebankan ke kantor pusat dan dicatat ke dalam rekening selisih ongkos angkut barang antar cabang. Contoh pengiriman barang antar cabang yaitu bisa kita lihat di PPT yang kantor pusat di kota X mengirim barang dagang ke kantor cabang di kota Y dengan harga pokok 1 juta dan ongkos kirimnya sebesar 200.000. Karena adanya penerimaan mendadak dari kantor Z, kantor pusat memerintahkan kantor cabang Y untuk mengirim barang tersebut ke kantor cabang di kota Z. Kantor cabang kemungkinan mengirimkan barang tersebut dengan bayar ongkos kirim sebesar 250. Apabila barang tersebut dikirimkan langsung ke pusat, dari pusat ke cabang,
hanya memerlukan ongkos kirim sebesar 150.000. Pencatatan transaksi di atas oleh masing-masing pihak adalah sebagai berikut. Yang pertama, buku kantor pusat di kota X, yaitu dia mengirim barang ke kantor Y dengan harga pokok sebesar 1 juta dan ongkos angkutnya 200.000. Berarti pengiriman ke kantor cabang sebesar 1.200.000 debit, pengiriman barang ke kantor cabang Y sebesar 1 juta di kredit, dan kas di kredit sebesar 200.000. Lalu memerintahkan kantor Y agar barang yang baru diterima dikirim ke kantor Z. Pengiriman barang yaitu jurnalnya, pengiriman barang ke kantor cabang Y sebesar 1 juta di debit dan pengiriman barang ke kantor cabang Z sebesar 1 juta di kredit. Lalu jurnal selanjutnya yaitu pengiriman dari kantor cabang Z sebesar 1.150.000 di debit, selisih ongkos angkut barang antar cabang sebesar 300.000 di debit, dan pengiriman kantor cabang Z sebesar 1.450.000 di kredit. Selanjutnya adalah buku kantor cabang di kota Y. Penerimaan barang dari kantor pusat sebesar harga pokok yaitu 1 juta dan ongkos kirim sebesar 200.000. Maka jurnalnya yaitu penerimaan barang dari kantor pusat sebesar 1 juta di debit, ongkos kirim sebesar 200 di debit, dan pengiriman kantor pusat 1.200.000 di kredit. Lalu ada pengiriman barang ke gudang cabang Z atas perintah pusat. Harga pokok barang yang dikirimkan ke cabang Z sebesar 1 juta dan ongkos kirimnya sebesar 250.000. Ongkos kirim dari pusat juga dihapuskan atau dikreditkan yaitu sebesar 200.000. Jadi jurnalnya yaitu RK kantor pusat sebesar 1.450.000 di debit, penerimaan barang dari pusat sebesar 1 juta di kredit, ongkos kirim sebesar 200.000 di kredit, dan kas sebesar 250 di kredit. Lalu buku kantor cabang ke kota Z, yaitu penerimaan barang dari kota Y akan atas perintah kantor pusat sebesar harga pokok yaitu 1 juta dan ongkos kirim dari kantor pusat ke kantor Z langsung sebesar 100.000 rupiah. Dengan jurnalnya yaitu penerimaan barang dari pusat sebesar 1 juta di debit, ongkos kirim sebesar 150 di debit, dan RK kantor pusat sebesar 1.150.000 di kredit. Lalu ada pengiriman dagang ke kantor cabang dengan harga di atas harga pokok, yaitu kantor pusat dalam pengiriman barang dagang ke kantor cabang sering terjadi harga yang tertera di not lebih besar dari harga pokok. Dalam hal ini, kantor cabang tidak mengetahui kalau harga dina adalah lebih besar dari harga pokok. Saat kantor cabang menerima barang dagang di kantor pusat, kantor cabang mencatat penerimaan barang dagang kantor cabang sebesar harga not. Sedangkan kantor pusat mencatat pengiriman barang ke kantor cabang sebesar harga pokok. Selisih harga nota dengan harga pokok dicatat sebagai cadangan kelebihan harga, sehingga kantor cabang kalau menjual barang dagang yang dari kantor pusat pasti dengan harga jual di atas harga dari tertera di nota. Tujuan kantor pusat membuat harga di nota lebih besar dari harga pokok adalah untuk mengantisipasikan supaya laba yang diperoleh tidak terlalu rendah. Contohnya itu, kantor pusat mengirim barang dagangnya ke kantor cabang dicatat sebesar 25% di atas harga pokok. Harga pokok barang dagang yang akan dikirimkan sebesar 2 juta rupiah pada akhir periode.
Kantor cabang melaporkan bahwa semua barang yang dikirimkan tersebut laku dijual sebesar 3 juta rupiah. Berdasarkan transaksi di atas, jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penjualan barang ke kantor cabang sebesar harga pokok yaitu 2 juta rupiah, di nota sebesar jurnalnya yang dibuat oleh kantor pusat yaitu adalah RK kantor cabang sebesar 2.500.000 di debit, pengiriman barang ke kantor cabang yaitu sebesar 2 juta di kredit, batu cadangan kenaikan harga barang sebesar 2.500.000 di kredit. Sedangkan jurnal yang dibuat oleh kantor cabang yaitu penerimaan barang dari pusat 2.500.000 di debit dan RK kantor pusat sebesar 2.500.000 di kredit. Lalu kedua yaitu penjualan barang oleh cabang dengan mendapatkan laba sebesar 3 juta dikurang 2.500.000 sama dengan 500.000. Laba tersebut dilaporkan ke pusat dengan jurnalnya yaitu yang pertama adalah jurnal yang dibuat oleh kantor pusat yaitu RK kantor cabang sebesar 500.000 di debit dan rugi laba kantor cabang sebesar 500 di kredit. Itu lalu jurnal yang dibuat oleh kantor cabangnya yaitu laba rugi sebesar 500.000 di debit dan RK kantor pusat sebesar 500.000 di kredit. Yang ketiga adalah penyelesaian saldo cabang, kenaikan harga barang cabang, dan koreksi terhadap laba cabang dengan perhitungan sebagai berikut. Penjualannya sebesar 3 juta, HPP sebenarnya sebesar 2 juta dikurangi, jadi dapatnya laba sebenarnya itu 1 juta. Laba yang dilaporkan oleh cabang itu sebesar 500.000. Lalu dikurangkan sebesar 500.000 tadi dari laba yang dilaporkan oleh cabang, berarti kekurangan labanya adalah 500.000. Dengan jurnal yang dibuat oleh kantor pusat yaitu cabang kenaikan harga barang cabang yaitu sebesar 500 di debit dan laba rugi kantor cabang sebesar 500.000 di kredit. Penutupan laba rugi cabang ke rekening laba rugi yaitu dengan jurnal yang dibuat oleh kantor pusat yaitu laba rugi kantor cabang sebesar 1 juta di debit, laba rugi sebesar 1 juta di kredit. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan atau terbata-bata, mohon dimaafkan karena kami juga masih belajar. Sekian, terima kasih teman-teman. Selamat pagi.